pemecatan Pak, PT dia Pak, terima Pak. Ya Pak, jika di PT dia Pak. Ilegal Bang. Betul ya itu apa hasil gelap Pak? Gimana Pak? Pak gimana Pak? Soal rekening Bang, rekening yang tidak wajar Bang. Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhirudin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada Ibu dan Bapak serta keluarga Ken yang terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri yang tidak boleh dilakukan setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhirudin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya, pimpinan Polri, bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, sebagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana itu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Itu, dan kita bawa komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya,
dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan sana? Bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan, dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses memfaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan, dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang ini sebagai bentuk keseriusan, dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada DirkrimUm, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua.